pengen pindah ke luar negeri, tapi ke negara mana ya? Kira-kira kalau di Eropa yang bagus Belanda, Jerman, atau Swiss ya. Terus apa aja ya kira-kira keuntungannya kalau kita tinggal di negara itu? Halo teman-teman, balik lagi di Diary Van Maria. Untuk di video kali ini, aku mau sharing 5 hal yang bikin kalian pengen pindah ke Belanda. Kalau kalian lagi mikir pengen keluar dari Indonesia, gue udah gak betah lagi di Indonesia, pengen deh ngerasain pindah tinggal di luar negeri kayak gimana, kalian harus banget nonton video ini sampai habis, karena di sini aku bakal bahas tuntas soal 5 hal ini, kenapa Belanda itu jadi negara pilihan banyak orang untuk pindah, sekolah, tinggal, dan akhirnya menua di sini kayak gitu. Jadi hal yang pertama adalah negaranya sendiri, of course. Negara Belanda itu cantik banget. Penataan kayak struktur tatanan negaranya itu secara visual tuh kayak rapi banget gitu loh. Dibanding sama negara Eropa lain, kalau Jerman ada mungkin karena size negaranya juga beda ya. Negara Belanda kan ukurannya relatif kecil untuk negara Eropa, sedangkan Jerman ukurannya besar. Jadi kalau di Jerman itu ada bagian yang memang cantik, ada yang bagian yang biasa aja kayak gitu. Tapi kalau di Belanda tuh kayaknya semua kayak rapi, kayak semua tuh asri, kayaknya tuh enak aja gitu loh dilihat mata. Dan di kota besarnya kayak Amsterdam sendiri pun, biarpun itu kota besar, banyak turis, kayak apa ya, mungkin kalau kalian pernah ke Paris, sebesar itu kotanya, tapi dibandingin sama Paris tuh beda gitu. Atmosfernya tuh kayak di Belanda tuh lebih bersih, lebih teratur, bangunannya juga lebih enak dilihat. Kalau di Paris mungkin pas aku pertama kali kesana, aku pikir Paris tuh bagus banget kali ya, tapi pas aku pertama kali kesana tuh malah aku agak kecewa karena ternyata kotanya nggak sebersih yang aku bayangkan kayak gitu. Jadi kalau di Belanda kalian pergi kemana aja tuh relatif bersih ya, negaranya di kota-kota Belanda tuh relatif bersih, dan pemandangannya juga indah. Terus kalau misalnya lagi musim semi, banyak bunga, wow itu keren banget. Jadi kalau musim semi, favorit aku itu musim semi sama musim gugur kalau mau lihat pemandangan cantik, karena musim semi bunga-bunga di Belanda tuh semua kayak semua rumah tuh didekorasi sama bunga, kayak mereka berlomba-lomba untuk punya bunga di depan rumah, di taman depan rumah secantik mungkin kayak gitu. Jadi dan di dalam rumah pun kalian bisa lihat dari luar, biasa orang Belanda itu suka buka jendelanya lebar-lebar supaya orang dari luar bisa lihat ke dalam rumahnya mereka. Dan biasanya suka ada dekorasi bunga-bunga di dalam rumahnya juga. Jadi kayak kok kayak bagus aja gitu, kayak setiap kemana mata memandang tuh kayak cantik aja. Dan yang kedua adalah orang-orang Belandanya sendiri. Jadi waktu aku pindah ke Belanda, aku nggak ada pengetahuan sama sekali orang Belanda kayak gimana, aku nggak cari tahu juga. Tapi pas aku kesini, aku agak kaget karena mereka ternyata ramah banget. Dan karena dulu persepsi aku orang bule tuh kayaknya sombong, terus mereka individualistis banget kayak gitu. Tapi ternyata orang Belanda itu sangat ramah sekali, dan mereka sebenarnya kalau kalian udah kenal mereka dengan baik, mereka itu thoughtful banget. Thoughtful tuh artinya kayak mereka bener-bener mikirin kalian gitu loh. Jadi contohnya ya, aku ada teman orang Belanda, dulu kita belum kayak deket banget gitu, deket maksudnya kayak berteman, terus kita suka main bareng, tapi belum yang best friend banget gitu. Terus ya sebagai teman biasanya kita cerita ya, kayak oh ya kita nanti aku bulan depan mau liburan ke Indonesia, let's say aku bulan depan nanti mau liburan ke Indonesia. Oh iya, kamu berangkat kapan? Dia nanya, kamu berangkat kapan? Terus aku bilang nanti aku berangkat hari Senin tanggal 1, misalnya tanggal 1 Maret gitu ya. Tanggal 1 Maret aku berangkat naik pesawat dari Amsterdam kayak gitu. Terus nanti ya tanggal 1 Maret itu dia akan nge-WhatsApp aku atau SMS aku ngucapin selamat jalan. Kayak jadi tuh perjalanan aku nih, rencana liburan aku tuh ada di agendanya dia, dan dia pasang alarm, pasang kayak reminder gitu untuk ngucapin aku, hey safe flight ya, semoga kamu enjoy perjalanan kamu di Indonesia, have fun with your family. Jadi thoughtful itu. Aku pikir karena mungkin temanku aja kali ya yang orangnya kayak gitu. Terus ternyata pas aku lama-lama di sini, ternyata temen kerja aku juga kayak gitu. Kalau aku cerita
nanti aku minggu depan jalan-jalan nih ke Itali, contohnya ya, ke Itali kita mau liburan lah seminggu gitu. Ntar dia pas aku sebelum berangkat itu dia pasti SMS, pasti WhatsApp gitu, hey enjoy ya jalan-jalannya di Itali. Padahal kita nggak yang intens tiap hari ngobrol gitu di WhatsApp, atau di kantor pun kadang ketemu kadang enggak gitu loh, bukan yang temen kerja deket banget gitu, tapi emang suka makan siang bareng segala macam. Dan dia kayak ngasih ucapan selamat jalan ya, nanti hati-hati di sana segala macam. Kayak aku se-amazed itu sih sama orang Belanda, dengan perhatiannya mereka, dengan dengan mereka mikirin kita gitu loh, dan kayak agenda kegiatan kita tuh ada di agendanya mereka. Itu tuh kayak bikin wow, ternyata ya. Dan ulang tahun tuh penting banget sebenarnya buat orang Belanda. Jadi kalau misalnya kalian deket sama orang Belanda, temen atau seseorang gitu, atau mungkin dengan keluarganya, itu harus tahu banget ulang tahunnya mereka, karena mereka pasti nggak pernah telat ngucapin ulang tahun ke kalian. Jadi jangan sampai kalian nggak ngucapin balik ulang tahun ke mereka, kayak gitu. Terus yang aku kaget juga, kalau misalnya di luar gini ya, kita jalan papasan sama orang Belanda tuh suka banget say hi, kayak suka banget bilang halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, kayak gitu. Jadi mereka saling sapa aja, dan kadang kayak nggak malu dan nggak sungkan untuk memulai pembicaraan sih mereka. Kayak misalnya kalau misalnya lagi nunggu kereta atau lagi nunggu bus gitu, lagi ada kejadian apa kali, lagi hujan gede banget atau lagi cuaca enak banget tuh, kadang mereka bilang cuacanya enak banget ya hari ini ya, kayak padahal kita nggak kenal sama dia gitu, tapi dia kayak ngomong aja. Terus kita yang, aku pertama-tama yang iya lu siapa gitu kan, tapi lama-lama ya biasa aja. Malah pernah satu kali aku lagi nunggu bus, terus aku nanya, aku nggak tahu arah bus gitu, terus aku nanya ke ibu-ibu ini, bus kalau ke arah ini nomor berapa gitu. Dan akhirnya si ibu ini ngobrol panjang lebar, malah sampai nyeritain penyakit suaminya. Jadi dia baru pulang dari rumah sakit gitu, habis jenguk suaminya, dan dia ceritain suaminya sakit apa segala macam, sampai kayak sepersonal itu diceritain ke aku, padahal aku nggak kenal sama dia. Jadi orang Belanda seramah itu, se-thoughtful itu, dan sesuka cerita itu gitu. Jadi itu sih yang aku suka dari orang Belanda. Terus yang ketiga adalah sistem pajak. Biarpun pajak di sini lumayan besar, biasanya kalau kalian udah kerja itu gaji kalian akan dipotong pajak, dan rate-nya rata-rata 30% ke atas. Lumayan kan? Tapi yang aku lihat, dengan kita bayar pajak semahal itu, kita dapet banget timbal baliknya. Kayak contohnya di Belanda itu nggak ada jalanan berlubang. Kalau misalnya di jalan tol tuh jalanan pasti mulus banget. Terus di jalan-jalan biasa gini juga jarang banget ada jalanan berlubang. Aku inget banget di Jakarta tuh jalanan berlubang tuh udah kayak makanan sehari-hari. Jadi kalau jalanan gak berlubang di Jakarta tuh kayak udah wow, hebat banget gitu. Terus selain benefit infrastruktur yang kita dapet dari gak ada jalan berlubang segala macam, ada juga benefit pensiun gitu. Jadi dari gaji yang kita dapat, kita juga kena potongan untuk pajak dan pensiun. Nanti setelah kita tua, kita bisa dapat uang pensiun dari pemerintah, dan dapat uang pensiun juga dari perusahaan yang tempat kita kerja. Biarpun aku bukan orang Belanda, bagusnya adalah di sini mereka sama rata. Jadi mereka nggak memandang nationality, nggak memandang kalian orang mana. Selama kalian kerja di Belanda dan bayar pajak, kalian juga bisa dapat benefit seperti layaknya orang asli Belanda kayak gitu. Tunjangan sosialnya juga di sini bagus banget. Jadi misalnya aku dengan alasan tertentu aku nggak bisa kerja lagi, mungkin aku sakit yang menyebabkan aku udah nggak bisa konsentrasi kerja lagi, itu aku bisa dapet tunjangan sosial dari pemerintah. Jadi aku, biarpun aku nggak kerja, aku tetap dapat uang dari pemerintah untuk support kehidupan aku sehari-hari, seenggaknya cukup untuk bayar rumah, makan, dan biaya sehari-hari kayak gitu. Jadi biarpun kita bayar pajaknya lumayan mahal, tapi hal-hal tersebut tuh udah dipastiin kita bakal dapet nantinya kalau sesuatu terjadi kayak gitu. Dan berasa banget, maksudnya kayak jadi kita nggak merasa gue bayar pajak tuh buat apa ya sebenarnya, kayak nggak ada pertanyaan itu. Terus yang keempat adalah work-life balance. Itu udah kayak budaya banget di Belanda, kalau pekerjaan dan kehidupan pribadi itu harus imbang, nggak boleh yang namanya berat sebelah gitu. Berat sebelah maksudnya lebih kayak orang-orang lebih mementingkan pekerjaan, atau mereka bekerja sangat keras gitu sampai mereka ngelupain keluarganya. Itu kayak
tidak direkomendasikan banget. Jadi perusahaan-perusahaan biasanya mensupport juga pegawai-pegawainya untuk mereka bisa punya kehidupan pribadi yang juga bagus gitu loh. Jadi contohnya adalah kita biasa setiap tahun itu dapat uang liburan. Jadi kita biasa di Belanda dapat bonus gaji ke-13, itu kayak mungkin kalau di Indonesia THR kali ya. Di gaji ke-13 itu kita dapat, terus kita dapat uang liburan, biasanya dibayarnya setiap bulan Mei ya, kalau nggak salah bulan Mei itu uang liburan sekitar kalau nggak salah 8% dari gaji deh kalau nggak salah. Jadi disebutnya uang liburan karena biar orang-orang tuh termotivasi untuk ngambil libur dari pekerjaannya dan bisa pergi kemana kali, bisa enjoy ngapain kali dengan uang itu sama keluarganya mereka, kayak gitu. Dan hari liburnya sendiri itu di sini kita standarnya 3 minggu, tapi aku pasti selalu lebih dari sebulan sih dapetnya. Dan ya kayak kalau di kantor pun, kalau aku udah 2 bulan nih nggak ngambil libur atau 3 bulan nggak ngambil libur, kayak bosku pasti bakal ingetin, hey kamu belum ambil libur nih, kamu nggak mau ngambil libur, malah disuruh gitu untuk ngambil libur. Itu yang aku merasa wow, beda banget sama aku dulu waktu kerja di Jakarta gitu kan. Sebisa mungkin kita kerja sampai tulang kita kering, diperes habis-habisan, kalau bisa kita nggak dikasih libur, dan kalau bisa lembur tiap hari, kalau bisa ditelepon kapan aja. Di Belanda tuh nggak ada. Kalau misalnya emang itu hari libur kalian pasti dihormatin kayak gitu, nggak akan ada telepon atau mungkin email tetap dapet ya, tapi kayak telepon nanyain kerjaan di hari libur kalian, bahkan di Sabtu Minggu tuh jarang banget, hampir nggak ada gitu loh, kecuali kalian memang kerjanya harus Sabtu Minggu ya. Tapi kayak aku kan aku kerjanya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu itu udah hari liburku gitu, jadi jarang banget aku dapet telepon kalau emang lagi nggak ada proyek yang urgent banget, yang hari Senin subuh gitu, ibaratnya aku harus berangkat kemana gitu, itu nggak akan ditelepon sama sekali. Jadi yang wah gila sih, itu beda banget sama Indonesia. Jadi itu aku salut sama work-life balance-nya mereka. Terus yang kelima, yang terakhir adalah di Belanda banyak banget hal-hal yang berhubungan sama Indonesia. Karena kalian tahu lah ya sejarah kita dengan Belanda, 300 tahun negara ini menjajah negara kita. Dan banyak juga waktu perang dulu orang Indonesia ke Belanda, jadi kayak nama jalan tuh banyak juga dipakai nama-nama pulau di Indonesia. Terus makanan Indonesia tuh banyak banget, kalian nggak usah takut nggak bisa makan martabak let's say di Belanda, karena ada banget martabak di Belanda. Terus restoran Indonesia tuh pasti di setiap kota tuh pasti ada seenggaknya satu. Jadi kayak banyak banget yang berhubungan sama Indonesia di sini. Terus kalau misalnya kalian bilang kenalan gitu ya sama orang Belanda, dari mana kamu? Aku dari Indonesia. Pasti kayak mungkin 7 orang dari 10 orang mereka bakal bilang, oh aku pernah tuh ke let's say Jakarta, oh aku pernah tuh ke Bali. Aku di sini merasa sebagai orang Indonesia itu merasa sangat di welcome banget tentunya sama orang Belanda. Terus jadi nggak khawatir juga untuk cari barang-barang Indonesia di Belanda, karena kayak semuanya tuh ada. Karena mungkin juga populitas orang Indonesia di Belanda itu lumayan besar di Eropa keseluruhan ya. Jadi di sini untuk orang Indonesia, kita dari Indonesia kalau mau pindah ke Eropa, udah deh nggak usah kemana-mana, ke Belanda aja. Karena banyak banget teman-temanku yang dari negara-negara, orang Indonesia yang tinggal di negara-negara Eropa lain atau negara-negara lain, mereka kayak enak banget sih, gampang banget sih dapet bumbu-bumbu, let's say bumbu-bumbu ini, jajanan ini, kok enak banget sih di sana semuanya ada. Bahkan di Belanda tuh kita suka ada namanya pameran gitu, pameran kesenian, makanan segala macam. Itu bahkan ya teman-teman Indonesia dari luar Belanda, mereka bela-belain datang ke Belanda cuman buat makan di pameran itu. Segitunya, maksudnya segitu hebatnya kita influence orang Indonesia di Belanda kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih mikir negara mana ya kira-kira yang bagus untuk aku pindah gitu kan, mungkin kalian lagi nyari tempat untuk kuliah, atau mungkin abis kuliah kalian mau kerja di luar negeri, aku rekomendasi banget Belanda. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi bimbang
mencari jawaban kira-kira di mana enaknya. Semoga video ini bermanfaat, dan please subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan buat subscriber setia aku, buat penonton setia aku, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Dan aku juga pengen tahu pendapat kalian di komen di bawah. Menurut kalian bener nggak yang aku bilang, atau mungkin kalian ada komentar lain, atau mungkin buat teman-teman Indonesia yang di negara lain, setuju nggak kalau kalian kadang iri sama orang Indonesia yang tinggal di Belanda karena kita kayak punya semuanya di sini. Oke, segitu dulu video kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Doi.